Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Rabb, tambahkanlah ilmu untukku. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa masuki bulan Zulhijjah, bulan yang diagungkan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut sebagai Arba'atun Hurum, salah satu bulan dari 4 bulan yang diagungkan. Nah, di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Terkhusus lagi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang mana kata Nabi SAW, beliau mengabarkan kabar gembira kepada kita semua bahwa setiap amalan, amal soleh, amal ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sangat teramat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dikerjakan di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Telah kita sampaikan sebelumnya beberapa amalan yang sangat dianjurkan, ditekankan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan di antaranya lagi adalah amalan yang tidak boleh kita lupa atau kita terluput darinya adalah kita banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ibadah yang agung, ibadah yang nilainya sangat besar, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Allahu afrahu bi taubati 'abdin." Bahwasanya sungguh benar-benar Allah itu sangat gembira, sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lupa ketika dia terjerumus kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kesalahan dan seterusnya. Dia tidak lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya penuh kasih memanggil, menyapa para pelaku dosa dengan sapaan, "Wahai hamba-hambaku." Artinya mereka orang-orang yang berdosa, yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, kesalahan, kejelekan, mereka masih dipanggil, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan banyak berbuat dosa. Segala macam dosa dia kerjakan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ini merupakan ayat yang paling besar memberikan harapan kepada para hamba yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Karena di dalam ayat ini tersirat kabar gembira untuk mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu harapan yang sangat luas, seluas-luasnya bagi para hamba-hambanya yang berdosa, yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa baik yang disengaja maupun tidak disengaja, bahwa Allah akan menerima mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menolak mereka ketika mereka kembali kepada Allah dengan mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi contoh dan teladan. Beliau mengatakan, "Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaum mi'ata marrah." Sungguh aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 100 kali. Allahu Akbar. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, pemimpinnya para nabi, para rasul. Tetapi beliau
setiap harinya sebanyak 100 kali tidak pernah luput dan lupa untuk memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lagi dengan diri kita yang tentunya kita ini banyak kekurangan, sering tergoda oleh hawa nafsu kita sendiri, mudah terjerumus, terbujuk rayu oleh bisikan-bisikan syaitan yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat, dosa, dan seterusnya. Maka hadirin kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita semua. Kita memasuki hari-hari yang agung ini, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan jangan lupa, kami ingatkan kembali untuk selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum.